Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal ya OSN IPA SD tahun 2025 ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 45, sekarang kita akan lanjutkan di nomor 46. Kita lihat soalnya: di sebuah lapangan sekolah, Ani berdiri diam sambil memegang alat penghasil bunyi yang mengeluarkan nada dengan frekuensi tetap 600 Hz. Tiba-tiba seorang temannya berlari melewati Ani dengan kecepatan 5 meter per second sambil mendengarkan suara tersebut. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second. Frekuensi bunyi yang didengar teman Ani saat berlari mendekati Ani adalah titik-titik. Oke, jadi soal nomor 46 itu adalah soal yang terkait dengan fenomena atau peristiwa fisika yang disebut sebagai efek Doppler. Jadi efek Doppler itu seperti apa? Efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi bunyi yang didengar akibat gerak relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Jadi untuk lebih mudahnya seperti ini ya. Jadi misalkan ini ada Ani ya, Aninya di sini. Nah, Ani itu memegang sumber bunyi. Misalkan kita gambarkan sebagai speaker aja ya. Jadi dia di sini, Ani itu membunyikan suatu speaker di sini, dan speakernya ini punya frekuensinya kan nggak akan berubah ya. Kalau di set speaker yang sama, dia tetap punya frekuensi misalkan 600 Hz. Nah, kemudian ada teman Ani. Teman Ani itu berlari dari arah kanan ke kiri ya. Oke, kita gambarkan teman Ani seperti ini. Maka teman Ani ini kita sebut sebagai pendengarnya kan, karena yang punya sumber bunyi adalah Ani, maka ini pendengar atau kita tulis P. Sedangkan Ani memiliki sumber bunyi, maka ini kita tulis sebagai S. Nah, kemudian pendengar ini nanti akan berlari ke arah mendekati sumber bunyi, dan nanti kita gambarkan sekaligus ya, dia akan berlari menjauhi sumber bunyi di sini. Jadi mendekat kemudian menjauh. Oke, kita mulai dari peristiwa yang pertama dulu ya. Jadi pada saat teman Ani mendekati sumber bunyi, ini kan dia mendekat ya. Jadi pendengar akan mendekati sumber bunyi, mendekat. Maka frekuensi yang dia dengar itu akan lebih besar, kan masuk akal kan? Bayangkan saja misalkan di sini ada ambulans, kita bergerak mendekati ambulans, maka kita akan mendengar suara sirine ambulans itu akan lebih besar. Maka pada saat pendengar mendekati sumber bunyi, jadi S itu adalah sumber bunyi, maka apa yang terjadi? Frekuensi yang didengar itu akan lebih besar. Jadi frekuensi yang didengar itu akan lebih besar. Itu yang terjadi kalau pendengarnya mendekati sumber bunyi. Sekarang pendengar yang sama itu bergerak menjauhi sumber bunyi di sini misalkan ya. Jadi pendengarnya dia sudah sampai sini, kemudian dia menjauhi sumber bunyi kayak gini. Nah, pada saat dia menjauhi sumber bunyi, ini menjauh, kita bisa bayangkan kalau seandainya kita berada di suatu titik, kemudian ada ambulans dan kita menjauhi ambulans tadi ya, suara sirinenya bagaimana? Otomatis yang kita dengar semakin kecil frekuensinya ya. Maka kalau pendengarnya itu menjauh, maka frekuensi yang didengar itu lebih kecil. Jadi frekuensi yang didengar itu lebih kecil. Oke, kita perbaiki ya. Frekuensi yang didengar dia akan lebih kecil. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai Doppler effect atau efek Doppler, yaitu kalau ada pendengar mendekat atau menjauhi sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar ya, perhatikan di sini adalah frekuensi yang didengar akan berubah. Kalau dia mendekat, dia akan lebih besar. Kalau dia menjauh, dia akan lebih kecil. Sedangkan frekuensi sumber bunyinya itu tetap. Maka jawaban yang sesuai adalah karena dia itu berlari mendekati Ani, berarti yang peristiwa mendekat nih. Kalau mendekat, maka dia akan mendengar bunyinya dengan frekuensi yang lebih tinggi atau lebih kencang ya. Maka jawabannya adalah yang C, betul, lebih besar daripada 600 Hz, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara amplitude gelombang cahaya dan intensitas yang terukur. Ketika amplitude naik 2 kali lipat, maka intensitasnya naik berapa kali? Oke, jadi ini adalah hubungan antara besaran yang disebut sebagai intensitas dan amplitudo. Intensitas nanti kita singkat menjadi I, dan amplitudo. Apa hubungannya? Intensitas itu nilainya sebanding dengan amplitudo kuadrat. Jadi I itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. Maka kalau kita memiliki bentuk seperti ini, amplitudonya naik 2 kali lipat, maka intensitasnya berapa kali? Ya kita bandingkan saja ya caranya ya. Jadi kita misalkan
I1 dibanding dengan I2 sama dengan, karena dia sebanding berarti di sini ada amplitudo kuadrat, amplitudenya 2 kali lipat, berarti yang I2 adalah 2 amplitudo dikuadratkan, atau I1 dibanding I2 itu akan sama dengan, ini I1 ini I2, A kuadrat per 2A dikuadratkan. Maka kalau seperti ini kuadratkan satu per satu. 2 kuadrat itu 4, A kuadrat itu A kuadrat. Kita coret A kuadratnya karena sama. Berarti ini tinggal 1 kan? Maka kita kali silang ya. Jadi yang 4 dikalikan I1, I2 dikalikan 1. Maka kalau dihitung kita dapat, kayak kita letakkan di sebelahnya, 4I1 itu sama dengan I2. Nah, I1 itu adalah intensitas awal, I2 adalah intensitas yang baru. Berarti I2-nya berapa kali? 4 kali intensitas awal atau 4 kali semula ya. Jadi jawabannya intensitas naik berapa kali? Maka jawabannya ya betul. Intensitasnya akan naik 4 kali seperti itu. Kita lanjut soal nomor 48. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel medium atau zat perantara ya, ada indeks bias, ada panjang gelombang, dan ada frekuensi. Berikut disajikan tabel data keterkaitan atau terkait perambatan cahaya dalam beberapa jenis medium. Apa kesimpulan yang benar dari data di tabel data tabel di atas ya. Jadi pada tabel ini kita memiliki medium udara, air, dan kaca. Oke, kita lihat dari yang paling mudah ya. Jadi di sini ada frekuensinya 500, 500, 500. Maka kita bisa baca apa di sini? Frekuensinya tetap karena frekuensinya tidak berubah, sama-sama 500. Oke, kita cari jawaban yang terkait dengan frekuensi. Frekuensi cahaya berubah. Jelas salah ya, karena frekuensinya mestinya tetap bukan berubah. Maka ini salah. Kemudian kita lihat lagi panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya 600, 450, 400. Nah, ternyata panjang gelombangnya berubah nih. Panjang gelombang itu simbolnya lambda ya. Jadi lambda itu berubah. Nah, bagaimana berubahnya? Kita lihat indeks biasnya itu semakin ke bawah itu semakin besar ya kan. Oke, kita lihat nih indeks biasnya semakin ke bawah ini semakin naik kan, ini indeks biasnya semakin besar atau naik, sedangkan panjang gelombangnya semakin ke bawah, angkanya kita perhatikan 600, 450, 400 kan turun. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kalau indeks biasnya naik maka panjang gelombangnya turun, atau dibalik, panjang gelombangnya turun kalau indeks biasnya naik. Kita lihat jawabannya, panjang gelombang berkurang atau turun saat indeks biasnya meningkat atau naik. Ya sudah, berarti sudah kita dapatkan jawabannya yang B kan, bahwa panjang gelombangnya akan naik kalau akan turun berkurang kalau indeks biasnya naik ya. Kecepatan cahaya tetap sama di medium, semua medium. Salah ya, ini salah. Kemudian cahaya berubah warna saat memasuki medium yang berbeda, ini juga salah. Berarti jawabannya betul yang B, yang terkait dengan tabel tersebut. Kita lanjut soal nomor 49. Dalam sebuah eksperimen, siswa mengukur intensitas cahaya dari sumber titik pada berbagai jarak dan membuat grafik intensitas atau lux terhadap jarak. Bagaimana bentuk grafik yang paling sesuai dengan teori fisika? Nah, jika pada soal sebelumnya itu kita memiliki hubungan antara intensitas dan amplitudo ya, sekarang di sini kita punya hubungan intensitas I dengan jarak. Hubungannya apa? Intensitas itu sebanding dengan 1 per jarak kuadrat. Jaraknya kita sebut sebagai R ya. Jadi jaraknya adalah R, intensitasnya adalah I. Hubungannya adalah berbanding terbalik kuadrat atau sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, maka kita cari dulu jawaban yang salah. Ini jelas salah ya. Kemudian ini juga jelas salah. Maka jawabannya kemungkinannya tinggal A atau C. Kenapa yang B salah? Ini lurus ya, konstan. Kalau ini turun. Sebanding ini ya. Nah, untuk yang C itu grafik seperti amplitudo. Jadi kalau yang C itu sebanding kuadrat ini. Ini adalah sebanding tetapi kuadrat. Sebanding kuadrat. Seperti apa? Seperti grafik yang dimiliki oleh ini, intensitas dan amplitudo sebanding kuadrat. Grafiknya pasti seperti ini, bentuknya parabolik ya, bentuknya kuadratik atau parabolik. Nah, untuk grafik yang sebanding tetapi berbanding terbalik, grafiknya adalah grafik yang diberikan oleh opsi A ya. Jadi dia turun seperti ini. Nah, grafiknya disebut sebagai grafik fungsi rasional, tapi bentuknya turun karena semakin jauh atau semakin besar jarak, maka intensitasnya akan semakin kecil. Jadi dari grafik ini bisa kita, dari hubungan ini bisa kita baca ya, semakin
jauh, jauh itu artinya apa? Jaraknya besar, maka semakin kecil intensitas ya, semakin kecil intensitas cahaya maupun intensitas bunyi sama ya. Kalau semakin jauh dia semakin kecil intensitasnya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan kita punya planet di sini, planet yang paling jauh ya, misalkan Neptunus mataharinya di sini, ini matahari. Neptunus itu memiliki jarak yang sangat jauh dari matahari dibandingkan dengan bumi ya. Kalau bumi itu kita masih dapat sinar matahari itu masih cukup besar. Kenapa? Karena jaraknya kecil, sedangkan Neptunus itu jaraknya sangat besar dari matahari, maka intensitasnya sangat kecil ya. Makanya planet Neptunus itu suhunya sangat rendah karena dia cahaya matahari maupun energinya itu sangat kecil sampai di Neptunus, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 50 ya. Perhatikan grafik berikut. Pada eksperimen gelombang air, Amira mencatat amplitudo gelombang pada berbagai jarak dari sumber getar. Grafik tersebut menunjukkan hubungan amplitudo terhadap jarak. Apa yang paling mungkin menjelaskan pola penurunan amplitudo gelombang ini? Oke, jadi di sini ada amplitudo ya. Perlu kita ketahui bahwa amplitudo gelombang itu berkaitan dengan apa? Amplitudo gelombang atau amplitudo itu kaitannya dengan energi gelombang ya. Jadi kaitannya dengan energi. Jadi amplitudo itu berkaitan langsung dengan energi. Atau kalau tidak ada opsi energi, maka kita bisa ubah energi ini menjadi beberapa besaran lain ya, karena dia berhubungan. Maka bisa berkaitan dengan daya. Daya itu adalah energi per waktu, atau bisa berkaitan dengan intensitas. Intensitas itu adalah daya per luas. Jadi sama saja ya. Amplitudo itu kaitannya sama energi, atau sama daya, atau sama intensitas. Itu sama. Apa kaitannya? Semakin besar amplitudo maka energinya semakin besar ya. Jadi semakin, tadi sudah ada intensitas kan? Maka bisa kita tuliskan semakin besar amplitudo, energinya semakin besar. Atau kita tulis semakin besar energi, atau semakin besar daya, atau semakin besar intensitas ya. Cukup ditulis salah satu saja. Nah, sekarang pada peristiwa ini ternyata amplitudonya berkurang nih. Ini kan dari grafik kita tahu bahwa nilai amplitudonya itu turun. Artinya kalau amplitudo turun pasti energinya turun atau energinya berkurang. Kalau amplitudo turun berarti energinya berkurang. Kita cek dulu jawaban mana yang menyatakan seperti ini. Oke ya. Jawabannya A, tapi kita cek dulu yang salah. Amplitudo menurun akibat panjang gelombang memendek. Nggak ada hubungannya ya. Amplitudo tidak ada hubungannya dengan panjang gelombang. Ini pasti salah. Amplitudo berkurang karena frekuensi. Nggak ada hubungannya. Jadi panjang gelombang, frekuensi nggak ada hubungannya. Gelombang bertambah kuat karena penambahan energi. Jelas salah. Kenapa disebut bertambah kuat padahal amplitudonya menurun? Berarti salah ya, karena amplitudo itu kaitannya dengan energi. Kalau amplitudo turun pasti energinya turun. Nah, maka jawabannya sisa satu nih yang A. Gelombang kehilangan energi. Berarti kalau dia kehilangan energi, maka energinya berkurang. Apa penyebab energi berkurang? Amplitudonya turun kan? Maka sesuai nih. Kalau amplitudo turun, energi berkurang, maka sesuai. Kenapa kok bisa berkurang? Alasannya adalah mungkin karena ada gesekan atau ada dispersi saat merambat. Jadi ini adalah alasan yang logis, yang masuk akal. Kenapa bisa berkurang? Tetapi poinnya adalah amplitudo itu kalau turun maka konsekuensinya energinya harus berkurang, tidak boleh bertambah. Dan amplitudo itu besaran yang berkaitannya hanya dengan energi atau dengan daya, dengan intensitas. Dia tidak dipengaruhi oleh frekuensi maupun panjang gelombang, seperti itu.